Pemirsa, musim hujan yang datang berangsur mulai November di Pulau Jawa nampaknya akan berhenti. Karena perakiraan cuaca sepekan mengungkap potensi cuaca ekstrim justru terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Pemirsa, data dari BMKG bahwa sepekan sebelumnya Pulau Jawa termasuk Jabodetabek masuk dalam kategori cerah berawan. Hal ini mengakibatkan cuaca panas sepanjang pekan. Prospek cuaca dalam periode 19 hingga 25 Desember 2023, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah-wilayah potensial hujan sepekan ke depan. Pemirsa, lantas bagaimana pantauan cuaca beberapa hari ke depan, terutama puncak arus mudik yang diperkirakan akan terjadi esok hari? Kita akan bergabung langsung dengan rekan Yunia Harsari dari kantor BMKG. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Yunia. Bagaimana perakiraan cuaca di Pulau Jawa dan sekitarnya? Selamat pagi Jason dan juga Valen. Kalau kita melihat siklus normal seharusnya di bulan Desember ini sudah memasuki musim hujan dengan intensitas curah hujan yang semakin tinggi hingga ke awal tahun. Namun mungkin masyarakat merasakan juga, terutama yang tinggal di wilayah Jabodetabek, bahwa sekitar 2 hingga 3 hari yang lalu ini kita kembali merasakan udara yang cukup panas begitu ya. Nah, sekarang saya sudah berada di gedung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kita langsung saja tanyakan bersama dengan Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saifuddin. Apa kabar Pak? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya. Pak, mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa Metro TV seperti apa perakiraan cuaca untuk kira-kira sepekan ke depan Pak? Mengingat ini kan sudah akan masuk ke puncak arus mudik begitu ya, atau puncak liburan untuk Natal dan Tahun Baru. Ya, jadi untuk sebagai gambaran umum bahwa untuk saat ini di periode Desember itu musim hujan itu sudah masuk di sebagian besar wilayah Indonesia ya. Cuma kita perhatikan bahwa ternyata sepekan ke belakang ini kondisi justru untuk wilayah Jawa secara umum tidak ada hujan nih. Kemudian sangat sedikit lah. Kemudian cuaca juga cukup panas di terik hari. Nah, untuk kondisi saat ini di sebagian besar wilayah Indonesia kondisinya masih sama seperti itu. Di mana untuk wilayah Jawa termasuk Jabodetabek ini kondisinya masih cukup panas untuk 2-3 hari ke depan, relatif sama dengan beberapa hari ke belakang itu ya. Dan konsentrasi hujan justru berbeda di wilayah Sumatera. Di mana kita perhatikan di citra satelit ini hujan umumnya masih cukup intens ya, intensitas sedang hingga lebat, konsentrasi di wilayah Sumatera. Nah, ini yang cukup menarik itu kenapa bisa seperti itu gitu kan. Kalau kita perhatikan di catatan suhu maksimum ini, kita perhatikan untuk yang kemarin itu suhu maksimum masih cukup panas di angka nilai 37,4 untuk di wilayah Tangerang ya, kemudian wilayah Banten juga sampai 36. Tapi yang kita rasakan justru bisa lebih dari itu. Nah, ini menjadi sangat menarik kenapa ketika Desember ini seharusnya sudah banyak hujan, istilahnya seperti itu. Nah, ada mungkin yang perlu kami jelaskan bahwa saat ini periode Desember itu monsun Asia yang notabene membawa masa uap air, kemudian nanti akan menandakan musim hujan sudah mulai masuk di Indonesia, itu sebenarnya sudah di wilayah Asia itu sudah masuk. Cuma di sini ada fenomena sirkulasi yang memblocking aliran masuknya monsun Asia ke selatan. Sehingga yang normalnya itu monsun itu sudah mulai masuk di bulan Desember, ternyata di sini ada blocking, maka yang terjadi adalah aliran massa udara tersebut terhambat di sini. Terkonsentrasi begitu ya. Di sini, betul. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi seperti yang kita rasakan beberapa pekan ini. Sepekan inilah ya. Di mana curah hujan di sini sangat minim, kemudian berdampak juga terhadap kondisi suhu panas sampai 37 gitu ya. Bahkan di 2-3 hari kemarin sampai 38 di Ciputat kami mengukur. Nah, dan yang menarik bahwa di wilayah Sumatera justru kebalikannya. Itu curah hujan tinggi sepekan ini di beberapa wilayah, bahkan ada laporan kondisi banjir sudah mulai terjadi gitu ya, seperti itu. Dan bagaimana nih prediksinya? Itu yang paling penting karena jika kita perhatikan ini kaitan erat dengan aktivitas liburan Nataru ya, kemudian liburan anak sekolah juga. Nah, kami memonitor terus perkembangan low pressure area ini yang berfungsi sebagai memblocking kondisi cuaca dari monsun. Nah, ketika nanti dia hilang, maka ini justru yang bisa berdampak pada peningkatan curah hujan. Nah, kami menganalisis dari prediksi ini bahwa kemungkinan potensi hujan untuk di wilayah di periode akhir ini ada sedikit eskalasi di mulai tanggal 25, 23 hingga 25 gitu ya. Meskipun konsentrasinya masih intensitas sedang.
Tetapi ini tetap harus diwaspadai seperti itu. Terutama di wilayah mana? Terutama di wilayah Sumatera tentunya masih, kemudian wilayah Jawa termasuk wilayah Jabodetabek. Oke, Jadi berarti seperti itu, ini Mbak. memang berarti himbauannya apa yang harus diwaspadai Pak untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh mungkin Ya. pulang kampung halaman pada saat Natal dan Tahun Baru ini, terutama yang berada di sini ya. Iya. Baik, memang untuk beberapa hari ke depan kondisi suhu panas ini yang harus diwaspadai ya. Cukup terik memang di perjalanan, terutama bagi warga yang akan beraktivitas di perjalanan ya, berkendara di tanpa di luar ruangan beraktivitas, ini masih harus diwaspadai. Kondisi tubuh untuk menghadapi kondisi panas di siang hari ini harus diwaspadai. Kemudian untuk wilayah lain ya kondisi curah hujan ekstrim, curah hujan intensitas lebat ini juga harus diwaspadai. Jadi memang secara umum peningkatan curah hujan ekstrim, kemudian cuaca ekstrim di akhir tahun ini memang tetap harus diwaspadai seperti itu. Jadi memang sekarang masyarakat kalau mau bepergian keluar rumah jangan lupa payungnya, jas hujannya, begitu ya. Jangan lupa Antisipasi juga seperti itu. untuk minum vitamin supaya nanti tidak ada kendala saat Natal dan Tahun Baru. Terakhir Pak, mungkin kalau mau mengupdate informasi terkini soal perakiraan cuaca di mana Pak, boleh disampaikan? Baik, jadi kalau terkait dengan informasi cuaca secara terintegrasi dan semuanya lengkap ada di aplikasi BMKG, info BMKG. Nah, nanti di sana akan ada platform informasi khusus Nataru, jalur daratnya seperti apa, jalur lautnya seperti apa, kemudian peringatan dininya juga akan ada selalu update di sana. Jadi cukup satu akses di info BMKG aplikasi. Oke, jangan lupa info BMKG begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Miming Saifuddin sudah Baik. bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia Metro TV. Semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Miming langsung dari gedung BMKG Jakarta ini bisa berguna bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan jauh untuk Natal dan Tahun Baru atau juga beraktivitas di luar ruangan nanti dari Natal hingga ke Tahun Baru 2024. Saya kembalikan ke Anda Jason dan Valen di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yunia Harsari melaporkan langsung dan selamat bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.